Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Trinda Lovita, NIM 55. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi pengembangan keterampilan sosial emosional anak usia dini. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Faniatul Asadiyah NIM 5039, yang kedua saya sendiri Trinda Lovita NIM 55, yang ketiga Sylvia Fahmi NIM 5070. Topik yang kami bahas dalam materi kali ini yang pertama adalah pengertian dan perbedaan asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosional anak. Yang kedua teknik evaluasi dan asesmen keterampilan sosial emosional anak. Yang ketiga pelaporan dan hasil tindak lanjut asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosional anak. Untuk materi pengertian dan perbedaan asesmen evaluasi keterampilan sosial emosional anak akan dipresentasikan oleh teman saya Faniatul Asadiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faniatul Asadiyah dengan NIM 5039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari asesmen dan evaluasi keterampilan sosial dan emosional pada anak usia dini. Asesmen dan evaluasi memiliki perbedaan, yang mana asesmen merupakan sarana yang digunakan untuk alat, yang mana alat tersebut digunakan untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan. Sedangkan evaluasi merupakan upaya mengumpulkan data, yang mana data tersebut menentukan sejauh mana, dalam hal apa saja, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kemudian, orang tua dan guru berperan untuk mengembangkan perilaku sosial emosional anak, yaitu melalui kegiatan pembiasaan sejak dini. Nah, dengan mengembangkan aspek sosial dan emosional ini diharapkan anak memiliki sifat yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, seperti disiplin, mandiri, tanggung jawab, percaya diri, jujur, dan lain-lain. Maka dari itu, pendidik bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua kegiatan di TK. Nah, evaluasi keseluruhan program TK salah satunya dalam upaya mengembangkan aspek sosial emosional anak. Nah, asesmen sendiri dan evaluasi tentunya memiliki perbedaan yang sangat menonjol, yaitu asesmen itu lebih terfokus pada pencarian data tentang anak didik, sedangkan evaluasi pencarian datanya itu lebih luas, seperti pencapaian tujuan belajar, tingkat penguasaan guru, pengajaran di kelas, efektivitas metode atau media belajar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Teknik-teknik evaluasi dan asesmen keterampilan sosial emosional anak ini ada 6. Yang pertama observasi, yang kedua catatan anekdot, yang ketiga daftar checklist, yang keempat analisis gambar anak, yang kelima analisis foto, VCD, dan audio tape, yang keenam percakapan atau wawancara dengan anak. Yang pertama teknik observasi atau pengamatan. Nah, teknik observasi atau pengamatan ini adalah proses mengamati seorang anak melakukan suatu kegiatan, baik kegiatan bermain maupun kegiatan belajar. Nah, pengamatan seorang guru harus peka, terperinci, dan deskriptif, terutama mengamati aspek sosial emosional anak, karena sebagian besar anak belum bisa atau belum memiliki kemampuan untuk memahami atau menjelaskan perasaan atau bahkan pikirannya sendiri, sehingga anak biasanya mengutarakan dengan suatu perbuatan, misalnya dengan menendang atau senyum atau dengan kelusuhan mereka. Nah, teknik observasi harus dilakukan secara natural dan tidak bisa dibuat-buat. Yang kedua, catatan anekdot. Catatan anekdot adalah proses mendokumentasikan suatu kegiatan atau perilaku seorang anak yang teramati dan dicatat dalam bentuk suatu ringkasan. Nah, catatan anekdot dilakukan berdasarkan pengamatan secara sepintas dan tertulis, lebih singkat dibandingkan laporan deskriptif. Untuk
pengamatan seorang guru dapat dilakukan dengan menyisipkan 3 atau 4 kalimat dan menyisipkan catatan-catatan yang masih diingat saja. Untuk catatan anekdot berisi tentang fakta, menceritakan suatu kejadian yang terjadi, ucapan anak, atau bahkan perilaku anak. Yang ketiga, daftar checklist. Daftar checklist merupakan cara yang cepat dan mudah dipergunakan untuk mengukur tingkah laku anak, tingkah laku khusus anak. Nah, daftar checklist ini juga dipergunakan untuk mendokumentasikan suatu kejadian penting yang sehubungan dengan perkembangan anak. Nah, daftar checklist juga membantu guru untuk mengetahui berapa kali Randy memukul temannya, berapa kali Devi menangis, dan berapa kali Ratna meminta bantuan guru. Yang keempat, menganalisis gambar anak. Dalam mengevaluasi gambar anak ini, guru dapat mengumpulkan gambar yang dibuat anak sebelumnya dan kemudian melihat perkembangan dari hari ke hari. Selain itu ada cara lain, yaitu dengan menyuruh anak menggambar dengan menggunakan tema. Misalnya anak menggambar dengan menggunakan tema keluarga. Guru akan menyuruh anak menjelaskan gambar yang telah dibuatnya tersebut. Kemudian guru akan mencatat setiap reaksi yang ditimbulkan anak dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkannya. Selain itu, gambar yang dibuat anak, guru dapat melakukan analisis dan menemukan permasalahan-permasalahan sosial emosional yang tercermin dari gambar-gambar yang telah dibuat anak. Misalnya, anak yang kurang percaya diri atau kurang yakin akan menggambar dengan bentuk-bentuk yang kecil. Untuk anak yang yakin atau yang percaya diri akan menggambar dengan selebar kertas yang telah disediakan oleh guru dan menggunakan warna-warna yang cerah dalam menggambarnya. Untuk anak yang kurang percaya diri atau biasanya memiliki permasalahan sosial emosional atau tertekan akan menggunakan warna-warna yang cenderung gelap. Yang kelima, analisis foto, VCD, dan audio tape. Nah, melakukan pengumpulan informasi melalui foto, VCD, maupun audio tape ini dapat dilakukan di awal tahun ajaran baru. Ketika anak baru pertama kali masuk ke kelas dan guru akan memfoto dari berbagai sudut kekhasan mereka, ataupun merekam dengan menggunakan handycam dengan merekam suara anak dan mewawancarai untuk pertama kalinya mereka bertemu. Kemudian akan melakukan kegiatan yang sama di akhir tahun dengan membandingkan perbedaan apa saja, perubahan apa saja yang tampak dalam perkembangan sosial emosional anak ini. Yang keenam, percakapan atau wawancara dengan anak. Wawancara dengan anak ini adalah pengambilan informasi dari anak secara langsung. Wawancara dengan anak dapat berjalan dengan lancar apabila anak merasa nyaman, santai, dan memiliki waktu yang luas untuk anak berekspresi. Guru akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan sebagai pembuka pertanyaan, yaitu menanyakan, misalnya dengan menanyakan gimana harimu hari ini, ceritakan dong tentang keluargamu. Guru juga harus siap menerima jawaban-jawaban yang polos atau jawaban-jawaban seadanya dari anak. Di sini saya akan menjelaskan pelaporan dan tindak lanjut hasil asesmen dan evaluasi keterampilan sosial emosional anak usia dini. Laporan perkembangan anak ini disampaikan kepada orang tua dapat berupa bentuk laporan lisan dan tertulis secara bijak dan terbagi menjadi 2 bentuk. 1. Kartu berisi komponen perkembangan anak yang akan dilaporkan dan juga dinilai dalam bentuk huruf. 2. Buku informasi mengenai diri anak yang penting dan harus diketahui orang tua, serta yang dikemukakan dalam bentuk uraian dan dituliskan dalam kolom catatan. Pelaporan ini bertujuan agar orang tua bisa mengetahui perkembangan anaknya selama belajar di lembaga sekolah.
Laporan harus disusun sedemikian rupa agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Setelah melakukan pelaporan penilaian perkembangan anak didik, kemudian hasil dari laporan tersebut dikelola dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, tujuan tindak lanjut asesmen dan kegiatan belajar mengajar. 1. Pendidik menggunakan hasil penilaian guna meningkatkan kompetensi diri. 2. Pendidik menggunakan tindak lanjut hasil asesmen guna merencanakan program pelayanan baru atau memodifikasi yang sudah ada untuk menyempurnakan program baru. Yang ketiga, mengadakan pertemuan dengan orang tua guna mendiskusikan serta melakukan tindak lanjut untuk kemajuan perkembangan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.